Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, dalam Gagasan UKI, episode lalu saya mengangkat sebuah statement dari Anies Baswedan saat deklarasi relawan pendukungnya di Tenis Indoor Senayan hari Minggu lalu, tanggal 7 Mei 2023. Dalam episode tersebut, saya membicarakan statement Pak Anies yang menyinggung JIS untuk acara temu relawan dalam jumlah besar. Sontak saya ingatkan lagi bahwa Stadion JIS tidak layak dipakai untuk acara besar. Saat diluncurkan aja, pembatas pagar tribun ambrol. Saat diadakan konser Dewa di sana, terjadi kekacauan bak neraka ketika penonton pulang akibat minimnya infrastruktur pendukung. Nah, kali ini statement Anies yang mau saya bahas adalah ketika Anies mengomentari hasil mayoritas survei yang menempatkan dirinya di urutan 3. Dikutip dari kantor berita liputan6.com, Anies bilang, soal survei saya sering dapat pertanyaan survei itu. Dan saya ingat Pilkada Jakarta. Kami tidak pernah nomor 1. Hasilnya dalam kurung menang, ujar Anies. Omongan Anies nggak salah secara matematika politik. Tapi omongan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks. Dan kalau kita melihat konteks, omongan Anies menjadi kosong. Konteks apa? Pilkada DKI 2017 dan lanskap politik terkini Pilpres 2024. Nah, bagaimana tuh maksudnya? Begini, saya akan ambil variabel perbedaan agama antara Anies dengan petahana saat itu serta turunannya. Kita sama-sama tahu bahwa calon terkuat saat itu, yaitu petahana Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok ya, beragama Kristen. Saya benci untuk akui ini, tapi karena dibalut kencangnya sentimen agama dalam Pilkada 2017, Anies mendapatkan keuntungan elektoral. Dalam prosesnya, Pilkada 2017 yang memenangkan Anies adalah pilkada yang paling sadis. Saya sebut sadis karena sentimen agama yang menyesaki ruang-ruang demokrasi sudah di tingkat kebencian antar agama. Ramai di medsos caci maki dan ancaman kepada etnis tertentu. Nggak cuma ancaman, terjadi juga kasus-kasus persekusi akibat tingginya tensi politik yang dikotori oleh politisasi agama. Rumah-rumah ibadah ditempeli spanduk-spanduk yang mengilustrasikan keantiannya kepada kandidat tertentu yang tidak seagama. Bahkan ada pula spanduk yang mengharamkan jenazah pendukung kandidat tersebut untuk dimakamkan sesuai dengan tata cara agama. Juga beredar di mana-mana video yang menampilkan anak-anak di bawah umur berorasi dan meneriakkan bunuh, bunuh. Dalam sebuah wawancara bersama ABC News Australia beberapa bulan lalu, Anies justru mewajarkan politisasi agama. Bahkan ia terkesan membela upaya mengkomoditaskan agama demi keuntungan elektoral. Ditambah statement Ahok di Pulau Seribu yang kontroversial, yang memberi ruang bagi lawan-lawannya untuk mempolitisasi agama, Anies sangat diuntungkan. Sementara pada Pilpres 2024 ini, nama-nama yang muncul ke bursa adalah mereka yang beragama Islam. Saya tidak sedang mengatakan bahwa ini adalah kondisi paling ideal kalau kita bicara kesetaraan dan keadilan antara pemeluk agama dalam hal kesempatan politik. Tapi realita politik bahwa seluruh baca pres 2024 beragama Islam menutup ruang bagi Anies dan tim untuk mengeksploitasi celah yang sama seperti Pilkada 2017. Jadi, ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama, Anies bicara optimisme 2024 berdasarkan pengalaman matematis Pilkada 2017 tanpa mengikutkan konteks. Kemungkinan kedua, Anies tahu dan paham betul konteks Pilkada 2017 dan bisa saja berniat untuk mengulangi lagi apa yang sudah menjadi rekam jejaknya. Teman-teman, bahkan kini seperti ada upaya untuk menghapus beban sejarah politik DKI akibat kentalnya nuansa politisasi agama yang memenangkan Anies. Seorang peneliti Indonesia yang tinggal di Singapura, Zulfikar Amir, yang sering koar-koar, puja-puji Anies, mengatasnamakan akademisi. Dia ketangkep basah ingin membangun opini bahwa polarisasi Pilkada 2017 adalah mitos ya, melalui sebuah penelitian yang dia pimpin. Dalam sebuah kesempatan di channel YouTube Total Politik, saya kuliti kelemahan penelitian Zulfikar Amir.
Pertama soal ketidakpahamannya tentang metodologi, di mana dia nggak bisa membedakan antara stratified random sampling dengan multistage random sampling. Kemudian juga waktu pengambilan sampel, yakni saat nggak ada peristiwa politik apa-apa. Bahkan pilkada sudah lewat 5 tahun. Dan ketiga, terjadi oversampling di mana-mana. Nah, yang lucu ketika dia mewajarkan oversampling, saya bantah dengan penjelasan ilmiah kenapa oversampling sebesar 11% adalah tidak wajar. Kemudian dia malah buang bodi lalu menyalahkan tim Pemprov yang mengumpulkan data untuk dia. Sekarang coba teman-teman lihat bagaimana dia ngeles. Politik tanpa polarisasi ya, kalau memang nggak ada ya untuk kesepakatan mereka ini kan nggak valid juga gitu. Iya. Ya sebenarnya Presiden juga pidato juga begitu kan. Gimana, Bro? Ya sebenarnya saya mau dengar dari Bro Uki ini apa argumen yang menjadi landasan bahwa polarisasi itu benar-benar terjadi gitu. Begini ya, saya sendiri sebenarnya udah baca paparan dari Prof. Zulfikar Amir ya, dari seorang kawan Prof. Jadi saya anggap ini saya nggak sedang illegally accessing Enggak lah ya. karya tulisnya Prof. Zulfikar ya. Kasih disclaimer dulu kawan. Iya, jadi saya mendapatkan ini dari seorang kawan ya, dan variabel yang dipakai oleh Prof. Zulfikar Amir ini adalah social cohesion ya, untuk kita ngasih tahu apakah betul terjadi polarisasi apa enggak gitu. Jadi yang saya lihat ini adalah apabila kohesinya semakin tinggi, maka argumentasi bahwa polarisasi itu ada, itu berarti semakin lemah, kurang lebih seperti itu ya. Saya pikir saya sebetulnya menerima itu. Saya menerima itu. Tapi yang harus kita lihat itu adalah seperti ini. Di Jakarta itu ya, polarisasi itu menguat ya. Jadi kita bicara polarisasi itu nggak hitam putih. Ada yang polarisasi di tingkat level pemikiran, pandangan politik itu bisa terpolarisasi. Polarisasi itu nggak melulu seperti Pilkada 2017 ya, di mana ada spanduk-spanduk yang isinya itu seruan untuk membunuh ya, atau seruan untuk membantai etnis tertentu. Nggak selalu seperti itu. Tapi yang jelas kayak gini, polarisasi di DKI ya, menurut sejarah, karena saya lahir dan besar di DKI ya, sepanjang sejarah ini hanya bisa meningkat ketika ada sebuah peristiwa politik, gitu. Nah, ketika ada sebuah peristiwa politik, terlebih peristiwa politik tersebut panggung-panggung demokrasinya kental atau dipenuhi dengan narasi-narasi yang berbau dengan sentimen agama. Teman-teman, bahkan seorang yang mengaku akademisi di Singapura pun kalau sudah menggadaikan integritasnya untuk seorang politisi ya, dia bahkan bisa lebih awam daripada mahasiswa S1 ketika bicara metodologi. Nah, akhir kata, buat saya jelas bahwa politisasi agama di level yang moderat akan melahirkan pemimpin yang nggak berkualitas karena ia dipilih berdasarkan agamanya, bukan kecakapannya dalam mengambil dan mengeksekusi kebijakan. Sementara pada level yang lebih intens, politisasi agama akan melahirkan perpecahan. Politisasi agama adalah produk demokrasi yang tidak berkualitas. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.